Halo semua, Ketengan Movies di sini. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah film sci-fi, petualangan, dan drama berjudul High Life. Hati-hati spoiler dan selamat menikmati. Di dalam stasiun luar angkasa, seorang bayi bernama Willow bermain sendirian di keranjang bayinya. Ayahnya, Monte, berbicara dengannya melalui pengeras suara saat dia melakukan perbaikan di luar. Willow terus mengoceh kesal saat film yang diputar di layarnya berakhir. Tangisannya semakin keras menggelegar di dalam pakaian luar angkasa Monte, menyebabkan dia menjatuhkan kunci pas. Monte membeku menatap kosong keluar angkasa saat satu-satunya alat di stasiun luar angkasa menghilang. Dia tersentak saat Willow mulai mengoceh lagi. Willow melihat dari layar saat ayahnya memasuki ruang airlock dan melepas pakaian antariksanya. Monte mengumpulkan sayuran dari kebun dan membuat makanan bayi untuk diberikan kepada Willow. Seiring berjalannya waktu, Monte berfokus untuk merawat anaknya sendirian. Dia merasa terganggu saat lampu padam di lorong, tetapi bersyukur saat listrik kembali menyala. Hari berlanjut dengan Monte berbicara dengan Willow saat dia sedang rapi-rapi. Monte mengoceh tentang mendaur ulang sampah mereka lalu mencoba mengajarinya kata tabu. Monte berpikir apa yang akan ayahnya pikirkan tentang dia sekarang mengingat bahwa Willow telah melanggar hukum alam. Saat Willow tidur, Monte menyanyikan lagu untuknya dengan lembut, merasakan napas dan detak jantungnya. Lampu berubah menjadi merah dan alarm berbunyi dari jauh. Dengan hati-hati, Monte bangkit dan pergi. Di ruang kontrol, Monte mencatat kemajuannya di komputer. Dia melaporkan perbaikan yang dia buat ke stasiun dan melaporkan bahwa dia dan Willow dalam keadaan sehat. Komputer menerima laporan bahwa izinnya diberikan, memungkinkan dukungan hidup mereka berlanjut selama 24 jam lagi. Akhirnya, listrik menyala kembali di stasiun dan alarm berhenti. Lega namun lelah, Monte memasuki kamar mayat dan membuka resleting karung mayat, memperlihatkan seorang wanita pirang di dalamnya. Dia menutup resleting dan mengangkatnya dari meja. Dia kemudian mulai memindahkan semua tubuh di dalam ruang mayat itu dan mendandani mereka dengan pakaian luar angkasa. Satu persatu dia membawa mayat-mayat itu dan melepaskannya keluar angkasa. Setelah semua hilang, dia menatap ke dalam kehampaan, melepas kenangan masa lalu yang membawanya ke tempat dia sekarang. Monte kembali melihat satu-satunya pakaian antariksa lainnya yang tersisa di dalam. Dia membayangkan seorang wanita berambut merah mengenakan pakaian antariksa, mengambang di ruangan seolah-olah mengundangnya untuk bergabung dengannya. Sambil berlutut, Monte menangis, berjuang untuk menekan pikiran itu. Monte kembali ke kamar mayat, menatap ke kamar kosong saat Willow menangis. Dia mencatat kriogenik yang dinonaktifkan di ruang kontrol sebelum menenangkan Willow. Kewalahan, Monte memohon Willow untuk berhenti menangis. Setelah dia tenang, Willow menyodok bekas luka di lengan Monte membuatnya mengingat dokter yang merawatnya sebelumnya. Setelah Willow tertidur, Monte merenungkan situasi mereka. Dia sendirian dengan anak di luar angkasa tanpa harapan untuk kembali ke bumi. Dengan kondisi seperti itu, dia memikirkan ide untuk mengakhiri hidup mereka berdua. Monte menuju ke ruang kontrol menatap komputer yang memutar video seorang anak laki-laki di pantai. Monte sudah bosan dengan rekaman kehidupan di bumi melihatnya sebagai virus yang membuatnya gila. Dia menuju ke rumah sakit dan mencari kabinet obat. Ketika dia menemukan botol kosong, dia melemparkannya ke dinding dengan frustrasi. Selanjutnya dia menemukan botol lain dan menumpahkan isinya di tangannya, tetapi meletakkannya kembali ke dalam botol hanya menyisakan satu. Akhirnya Monte memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk mengakhiri semuanya. Sejak stasiun luar angkasa meninggalkan tata surya, Monte belum dapat menghubungi bumi, meskipun dia menerima video dari bumi. Dia bertanya-tanya apakah videonya diprogram untuk membuat mereka berpikir bahwa mereka masih bisa kembali. Ketika Monte tidur, dia bermimpi tentang masa kecilnya ketika dia menemukan anjingnya mati di tepi sungai dengan temannya melarikan diri dari tempat kejadian. Tidak lama kemudian, temannya ditemukan tewas dengan luka di kepala. Di bumi, seorang wanita mewawancarai seorang profesor yang mengungkapkan rasa jijiknya terhadap terpidana mati yang dikirim keluar angkasa untuk bereksperimen. Dia percaya itu tidak manusiawi, terutama karena pemerintah tidak memberitahu narapidana bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke bumi. Bumi juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerima laporan yang dikirim dari stasiun luar angkasa ini, sehingga menghalangi komunikasi apapun. Di stasiun luar angkasa, Monte dengan senang hati mengajari Willow cara berjalan. Kemudian melihat putrinya tumbuh, dia kemudian mengingat mantan teman-temannya di stasiun luar angkasa. Dia mengenang wanita berambut merah, Boyce.
Membayangkan kehidupan sebelumnya di bumi menumpang kereta api dengan teman-temannya, Monte pikir bahwa Boyce bahagia meskipun menjalani gaya hidup yang buruk. Sebelum ditempatkan di stasiun luar angkasa, dia dan yang lainnya dianggap sampah masyarakat di bumi. Kebanyakan dari mereka adalah terpidana mati atau menjalani hukuman seumur hidup. Jadi ketika mereka diberi kesempatan untuk menjalani hukuman melakukan eksperimen sains sebagai gantinya, mereka setuju. Pada tahun ketiga setelah meninggalkan bumi, Monte menghentikan Boyce dari merusak tembok. Pertengkaran mereka mengarah ke perkelahian yang berakhir dengan Boyce mengiris lengan Monte. Sebagai perlawanan, Monte memukulnya. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit di mana Dr. Deeps menjahit lengan Monte. Boyce menuduh Dr. Deeps mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke bumi. Dr. Deeps memberitahu bahwa kualitas hidup mereka telah meningkat di stasiun luar angkasa dibandingkan dengan bagaimana mereka berada di bumi. Boyce duduk di samping temannya, Elektra, dan mencaci maki Dr. Deeps bahwa eksperimennya untuk memiliki kelahiran yang sukses di luar tata surya hanya akan membunuh mereka. Sebagai bagian dari eksperimen, Dr. Deeps mengambil sampel sperma dari narapidana pria sebagai ganti untuk berekreasi. Namun Monte tidak ambil bagian dalam hal ini. Pilot stasiun luar angkasa, Nansen, mempertanyakan mengapa Dr. Deeps repot-repot melakukannya, karena semua bayi yang dihasilkan di stasiun mati karena radiasi. Dia bertanya kepada Dr. Deeps apa yang terjadi jika Dr. Deeps berhasil, tetapi dokter tidak menjawab. Kemudian, Dr. Deeps menuju ke ruang mesin dan masuk ke ruang pribadi tertutup yang disebut The Box. Di sana dia menanggalkan pakaian dan menggunakan perangkat di dalam untuk waktu yang intim sendirian. Setelah itu Monte melihatnya keluar dari The Box, mempertanyakan apakah itu patut untuk Dr. Deeps pergi ke sana. Dr. Deeps meyakinkannya bahwa hal itu patut. Dr. Deeps tahu bahwa semua narapidana menganggapnya sebagai penyihir, tetapi Monte memujinya untuk membuatnya merasa lebih baik. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia masih terobsesi dengan eksperimen itu. Setelah dia pergi, seorang narapidana bernama Attore masuk ke dalam The Box untuk kesenangannya sendiri. Monte menolak menggunakan The Box, ia telah memilih untuk pantang melakukan itu supaya membuat dirinya lebih kuat. Di kebun, Monte merawat tanaman bersama temannya, Charlie. Charlie berharap putranya menjalani kehidupan yang lebih baik di bumi daripada dirinya. Kemudian Charlie bertanya kepada Monte tentang keluarganya. Monte menjawab bahwa dia hanya memiliki anjingnya. Seluruh kru menyaksikan bintang-bintang semakin jauh dari jendela stasiun luar angkasa. Meskipun tampaknya stasiun luar angkasa bergerak mundur, mereka bergerak maju dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya. Sayangnya, kecepatan mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka melengkung yang mengganggu Monte. Suatu hari Dr. Deeps menemukan bahwa Kapten Chandra telah terkena leukemia karena radiasi. Monte bersyukur karena memiliki gen baik yang mencegahnya terkena radiasi. Selain eksperimen kesuburan, bagian dari misi grup adalah mengumpulkan energi dari lubang hitam yang dapat menyediakan sumber energi tak terbatas bagi umat manusia. Dengan perjalanan mereka mencapai titik tengahnya, kru bersiap untuk perlambatan stasiun. Monte membantu memasang sabuk pengaman teman-temannya dan Boyce melindungi Elektra yang sedang hamil. Beberapa hari setelah perlambatan, Attore melakukan pendekatan kepada Nansen yang kemudian menolaknya. Dia memeriksa lorong dan melihat Dr. Deeps dan Chandra sedang bermesraan. Attore pun menyentuh dirinya sendiri sambil menonton mereka. Saat Dr. Deeps menolak Chandra, Attore dengan kecewa kembali ke kamarnya. Dengan situasi yang tidak nyaman dengan teman sekamarnya, Charlie pun memutuskan untuk tidur di taman. Di ruangan lain, Boyce mengeluarkan persediaan yang dia ambil dari klinik sementara. Ming menjaga di dekat pintu. Elektra mengolok-olok Boyce saat dia mencoba untuk membatalkan inseminasi Dr. Deeps padanya. Beberapa minggu kemudian, Elektra meninggal setelah melahirkan dan bayinya segera meninggal karena radiasi. Para narapidana berkumpul saat Dr. Deeps menyegel tubuh Elektra di kamar mayat. Boyce kesal dan marah menyalahkan Dr. Deeps atas kematian temannya. Chandra menderita stroke tepat saat alarm berbunyi. Chandra perlu memasukkan laporan untuk mempertahankan dukungan hidup mereka tetapi tidak dalam kondisi untuk melakukannya. Akhirnya Dr. Deeps mengiris jarinya untuk mengambil transreceiver Kapten untuk memasukkan laporannya sendiri. Kemudian pada hari itu, Monte mengumpulkan Boyce dan Ming dari kebun, memberitahu mereka bahwa lampu sudah hampir padam. Boyce menatapnya dengan rasa sayang kemudian mulai bernyanyi dan mengejeknya, tetapi wajahnya menjadi sedih saat lagu berakhir.
Chandra terbaring di tempat tidur setelah stroke. Dr. Deeps menghiburnya, memijat kakinya untuk mencegah atrofi, tapi Chandra menolak untuk hidup dengan tubuhnya sebagai penjara. Sesuai keinginannya, Dr. Deeps menidurkannya dan menemaninya sampai dia pergi. Suatu malam, Athora memasuki kamar Boyce, menatap Boyce saat dia tidur. Dia melepas selimut Boyce dan mulai menyentuhnya. Boyce bangun, berteriak sebagai protes. Ming bangun, tapi Athora meninjunya sampai dia jatuh. Nansen masuk untuk menariknya, tapi Athora mengalahkannya. Boyce dan Ming tidak dapat melarikan diri, diikat ke tempat tidur mereka. Monte dan Cherry mendengar keributan itu dan membantu gadis-gadis itu. Monte terus memukuli Athora hingga Cherry menariknya menjauh, membiarkan pria yang terluka itu keluar dari ruangan. Setelah dibebaskan, Ming menikam wajah Athora dengan pecahan kaca. Setelah kejadian itu, Dr. Deeps memeriksa Boyce, memastikan bahwa dia tidak hamil. Boyce bertekad untuk tidak memiliki anak. Dia bertanya kepada Dr. Deeps apakah dia benar-benar mencekik anak-anak dan suaminya sehingga mendapatkan hukuman seumur hidup. Dr. Deeps mengakui bahwa dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya setelah tragedi itu. Karena pertengkaran dengan Athora, Dr. Deeps menggandakan obat penenang narapidana untuk membuat mereka tetap tenang dan tidur sepanjang malam. Saat para narapidana tertidur, Dr. Deeps memeriksa kamar mereka satu persatu lalu berhenti di kamar Monte. Saat dia menyadari bahwa Nansen masih bangun, dia mendesak wanita itu untuk tidur. Sebagai gantinya, Nansen berpura-pura tidur, tetapi melihat saat Dr. Deeps naik ke tempat tidur Monte. Dr. Deeps mengungkapkan kesukaannya padanya karena dia adalah satu-satunya orang yang tidak menginginkan apapun darinya. Dengan dia terbius sepenuhnya, Dr. Deeps memanfaatkannya lalu mengumpulkan cairan spermanya. Dia diam-diam menginseminasi Boyce saat dia pingsan, berdoa agar seorang anak dikandung. Beberapa bulan kemudian, Boyce berhasil melahirkan seorang bayi perempuan, tetapi ibu baru itu menjadi depresi setelah menjadi bagian dari eksperimen Dr. Deeps tanpa disadari. Bertahun-tahun kemudian, Willow telah tumbuh menjadi remaja. Monte bangun menemukannya di tempat tidurnya setelah Willow berjuang untuk tidur. Dia menegurnya dan Willow naik kembali ke tempat tidurnya. Setelah dia melakukannya, Monte melihat di tempat tidur Willow noda darah yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai kedewasaan. Willow mengaku telah membaca catatannya yang mengatakan bahwa Monte membunuh teman masa kecilnya atas kematian anjingnya. Monte mengkonfirmasi hal ini, berkomentar bahwa gadis itu gila. Kembali ke masa lalu, Monte dan Cherry membantu Nansen menyiapkan pesawat ulang-alik saat mendekati lubang hitam. Nansen tidak suka dengan ekspedisi ini, tetapi karena dia satu-satunya pilot yang mereka miliki, hanya dia yang dapat melakukan pekerjaan itu. Setelah mereka pergi, Boyce menuju ke ruang airlock, membawa skop. Monte, Cherry, dan Dr. Deeps menyaksikan Nansen pergi dengan pesawat ulang-alik di ruang kontrol. Tapi bukannya Nansen itu Boyce di pesawat ulang-alik itu, menggantikan Nansen yang dia pukul dengan skop sebelumnya. Boyce tersenyum saat dia mendekati lubang hitam, namun awan molekul mengalihkan lintasan pesawat ulang-alik, memaksanya masuk ke pusat lubang hitam. Lubang hitam menyebabkan pesawat ulang-alik meregang dan tertekan, mengakhiri hidup Boyce. Setelah kehilangan temannya dan menemukan Nansen tak bernyawa di ruang mesin, Ming mengambil skop dan menyerang Dr. Deeps, menyalahkannya atas semua tragedi itu. Monte mengambil skop dari Ming dan memukul kepalanya tanpa sengaja membunuhnya. Terlepas dari kebahagiaan yang Dr. Deeps temukan pada anak yang masih hidup, Dr. Deeps tetap merasa bersalah. Dr. Deeps meninggalkan transreceiver kapten dan mengaku kepada Monte bahwa Monte adalah ayah bayi itu. Dr. Deeps keluar dari pesawat ruang angkasa, melontarkan diri keluar angkasa tanpa mengenakan pakaian antariksa. Monte turun ke bawah tetapi terlambat untuk menyelamatkannya. Monte melukai dirinya sendiri, merasakan kegilaan dari peristiwa yang melanda dirinya. Dia mengambil transceiver kapten dan melihat keluar jendela, menemukan tubuh Dr. Deeps mengambang di angkasa dengan senyum di wajahnya. Dengan hanya Monte dan Cherry yang tersisa, Cherry menceritakan bagaimana dia memandang misi sebagai cara untuk membawa kemuliaan bagi keluarganya setelah kejahatannya. Tetapi istrinya tidak setuju. Istrinya ingin berduka atas kematian Cherry saja, alih-alih kehilangan dia dalam perjalanan yang tidak diketahui ini. Cherry meninggal tidak lama kemudian dan Monte menguburnya di taman, mengetahui bahwa temannya pasti menginginkannya. Setelah mengubur temannya, Monte mengeluarkan seorang bayi dari inkubator. Pada awalnya dia meragukan pikirannya tentang anak itu, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengannya. Tapi melihat dia sehat dan penuh harapan, dia menumbuhkan kasih sayang padanya. Saat ini Monte dan Willow remaja mencoba memperbaiki kebocoran di tempat penyimpanan air mereka. Setelah bertahun-tahun berputar di sekitar lubang hitam, stasiun luar angkasa benar-benar berantakan dan kacau balau.
sistem mendeteksi stasiun luar angkasa lain di dekatnya yang mirip dengan stasiun mereka. Monte mencoba berkomunikasi dengan stasiun luar angkasa itu, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dia memperingatkan Willow bahwa mungkin ada orang lain di stasiun itu. Tapi Willow bingung mengapa dia khawatir. Monte tertawa, bertanya-tanya apakah orang-orang itu bisa membantu mereka. Tapi Willow menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan. Setelah menghubungkan stasiun luar angkasa Monte dengan stasiun luar angkasa itu, Monte masuk untuk menyelidiki. Dari ruang airlock, dia melihat anjing di sisi lain. Dia membuka pintu dan mendekati anjing-anjing itu sementara Willow mengawasi dari ruang kontrol. Stasiun itu berada dalam kekacauan total dengan hanya anjing sebagai makhluk hidup. Monte menemukan anak anjing yang kemudian dibawanya lebih dekat ke kamera agar Willow dapat melihat lebih baik di kamera. Begitu dia kembali ke stasiun ruang angkasa mereka, Willow mau anak anjing itu, tetapi Monte bersikeras bahwa mereka tidak bisa menerimanya. Monte memerintahkan Willow untuk pergi agar dia bisa melakukan dekontaminasi. Monte pergi ke taman dan menggunakan sistem gerimis untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai, Willow meminta maaf karena memaksa untuk mempunyai anjing itu, sadar bahwa mereka hanya saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian pada hari itu, Monte melihat Willow sedang berdoa. Monte pun bertanya apakah dia tahu tentang Tuhan. Dia mengaku hanya ingin tahu bagaimana rasanya berdoa. Alarm memberitahu Monte untuk mencatat laporannya untuk hari itu. Di luar angkasa, lubang hitam menghasilkan cincin cahaya kuning. Willow bersikeras bahwa itu berarti mereka harus memasukinya. Dengan tidak ada ruginya, mereka mempersiapkan pesawat ulang-alik kedua. Willow ingin menyimpan catatan yang mereka miliki. Meskipun Monte dan mantan krunya adalah penjahat, Willow selalu menganggap mereka sebagai pahlawannya. Monte berasumsi bahwa dinding lubang hitam akan menghancurkan pesawat ulang-alik mereka dan segala isinya. Tetapi Willow percaya bahwa tidak ada dinding lubang hitam dan mereka akan bertahan. Saat mereka menyiapkan pakaian antariksa, Willow bertanya apakah dia mirip ibunya, tetapi Monte menjawab tidak. Kemudian dia mengatakan bahwa Willow tidak ada duanya dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pesawat ulang-alik keluar dari stasiun ruang angkasa dengan ayah dan anak perempuan di dalamnya. Willow menatap stasiun luar angkasa yang dia sebut rumah sepanjang hidupnya, mengucapkan selamat tinggal dalam benaknya. Pesawat ulang-alik mereka dipenuhi dengan cahaya kuning saat Monte menggenggam tangan Willow, siap menghadapi apapun yang terjadi kepada mereka saat melewati lubang hitam. Apakah mereka melewati dan mencapai tahap berikutnya dalam hidup mereka atau mereka mati? Setidaknya mereka meninggalkan stasiun luar angkasa bersama-sama.